warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Sungai Ande 4, Banjarmasin. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Anissa Maulida SPD. Beliau adalah guru dari kelas 4 SDN Sungai Ande 4, Banjarmasin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik, begitu ya Bu. Kira-kira mata pelajaran apa yang akan Ibu ambil untuk diobservasi? Mata pelajaran bahasa Indonesia. Adapun beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, itu tentang menulis paragraf deskripsi dan menyampaikan petunjuk arah. Jadi itu pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Baik, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di saat observasi? Baik, untuk area pengembangannya, mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilannya. Yang pertama pengetahuan, yaitu siswa mengetahui tentang kosakata petunjuk arah. Kemudian siswa menuliskan petunjuk arah perjalanan ke sekolah dengan menggunakan kosakata tersebut. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana sih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dalam segi strategi pembelajaran, metode pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi yang akan Ibu terapkan dalam kelas adalah pembelajaran diferensiasi yang menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan berbagai contoh. Kemudian ada LKPD atau lembar kerja, kemudian menggunakan PowerPoint. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan juga di jam berapa, serta mata pelajaran tadi mata pelajaran Indonesia ya Bu. Tapi jadi saya bertanya kapan akan Ibu lakukan dan hari apa dan di jam berapa? Kebetulan minggu depan saya ada hari Selasa di jam keempat dan jam kelima di kelas 4B. Jadi nanti hari Selasa depan yang keempat dan kelima saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang apa saja terjadi di dalam kelas. Nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan melakukan kegiatan terakhir ya Bu, yaitu kegiatan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, menurut saya dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran tentang model atau media yang akan saya gunakan nanti, sehingga bisa saya siapkan dari sekarang. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa depan ya Bu. Dan semangat dalam mengerjakan perangkat segala macamnya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kayak kata-kata yang bersambung. Apa kata yang bersambung? Jadi paragraf deskripsi itu paragraf yang menjelaskan secara utuh, secara dari awal sampai akhir. Yang kayak merasakan, iya, yang biar pengalaman, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia dengar. Itu yang dimaksud dengan paragraf deskripsi. Lalu apa hubungan paragraf deskripsi dengan ada yang bisa menunjukkan karena lokasi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan bagaimana perjalanan kalian bisa dari rumah ke sekolah, bisa dari pintu gerbang sekolah menuju ke kelas 4B. Pokoknya yang berhubungan dengan anak. Kalau dengan misalnya kita gambar dulu sekolah kita. Kita gambar sekolah, pintu gerbangnya sebelah sana. Terus masuk pintu gerbang sebelah kiri ada apa? Parkiran. Ada pos satpam, ada parkiran, sepeda motor. Sebelah kanannya kelas berapa? Kelas 2 sama kelas 1. Di tengah-tengahnya yang luas apa yang ada? Lalu kalau kelasnya lurus aja. Kita kelas 4B. Awal dari pintu gerbang lurus. Sebelum ke kelas 4B apa yang dilakukan saya? Naik tangga. Setelah naik tangga sampai ke atas, belok kiri atau belok kanan? Belok kanan. Setelah belok kanan, berapa langkah sampai ke 4B? Jaraknya Asma 13. Berarti kayaknya kita pas beli kalian kita hitung berapa langkah dari keluar kelas sampai ke tangga. Nah, ini adalah belajar mengetahui tentang anak, mengetahui apa itu gerak, dan menjelaskan dengan paragraf deskripsi bagaimana dengan bagaimana perjalanan kalian dari di pendekatan pertama kita tetap lurus, ketemu lagi perempatan kedua. Di perempatan kedua tetap lurus, ketemu pertigaan. Di pertigaan ambil kiri, ambil jalan kiri, belok lalu lurus, jalan tengah jalan kiri, belok kanan, lurus, belok kiri sedikit dan sampai ke tujuan. Apa tujuannya? Air yang namanya arah mata angin. Oh, sebelumnya ada yang sudah tahu arah mata angin? Apa aja Rino? Atas apa atas? Barat.
kami akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama saya Rika, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDS Sungai Andai 4 Banjarmasin bersama Ibu Anissa Maulida, kelas 4B di SDS Sungai Andai 4 Banjarmasin. Kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Jadi tentang observasi yang telah kita lakukan kemarin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik, di percakapan ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu tentang jalannya observasi yang telah kita lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu saat dilakukan observasi yang telah berlangsung kemarin? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa, jadi saya merasa tegang awalnya. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas terkait langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang Ibu lakukan saat pembelajaran berlangsung. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan menuju keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa kemarin siswanya menguraikan tentang kosakata arah mata angin, paragraf deskripsi, dan denah. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu. Jadi tadi yang disampaikan Ibu, apakah sudah berhasil dilakukan saat di dalam kelas? Menurut saya alhamdulillah berjalan baik walaupun masih ada sedikit kekurangan. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya, tapi masih ada kekurangan menurut Ibu. Menurut Ibu, kendala apa sih yang terjadi saat proses pembelajaran tersebut? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga. Masih ada siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar seperti bosan atau kurangnya motivasi. Iya. Jadi itu ya, kurangnya terlibat dalam kegiatan. Jadi menurut Ibu itu ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu bagaimana sih cara menghadapi hal tersebut agar siswa aktif kembali? Menurut saya mungkin pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak seperti yang saya lakukan kemarin. Jadi tiap kelompoknya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Nah, saya sesuaikan dengan kenyamanan dari anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan adalah pembelajaran diferensiasi ya. Terlihat sudah jelas kemarin saat saya observasi. Jadi rencana ke depan Ibu pada saat proses pembelajaran ke depannya nanti, Ibu akan menyesuaikan kembali dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Misalnya gaya belajar visual, audio, maupun kinestetik ya Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin ya Bu. Saya tunggu nanti cerita-cerita Ibu nanti apakah bisa terlaksana dan terrealisasi. Kira-kira nih Bu, kapan sih Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya belum pasti ya, belum dapat ditentukan kapan, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Ya paling lama tahun ajaran depan lah, atau hari Selasa minggu depan. Kita tunggu terakhir masih ada 21 ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban Ibu. Mudah-mudahan dapat terrealisasikan atas kekurangan dan capaian-capaian yang ingin Ibu capai di depannya. Terima kasih juga untuk umpan balik dan tanggapan dari Ibu pengajar praktik dalam kegiatan pasca observasi ini. Akhirnya kegiatan rangkaian supervisi akademik sudah selesai, yaitu dari kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.